Capacity ini terkait dengan kemampuan ekonomis dari pihak debitur. Ya, apakah mampu gila, anginnya gila, kenceng banget. Oke, jadi kapasitas itu berhubungan dengan kemampuan ekonomis. Terus C yang kedua, capital. Capital berkaitan dengan modal yang dimilikinya berapa. Terus collateral berhubungan dengan besarnya jaminan ya, atau anggunan ya, anggunan atau jaminan. Terus condition berhubungan dengan kondisi ekonomi makro. Jadi kalau misal kondisi makro ekonominya itu nggak baik, ya jangan diutangin gitu kan. Takutnya akan berpengaruh kepada debitur. Nah, nanti setelah itu mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar utang. Nah ini ya, jadi nanti kalau Anda mau minjemin utang sama teman gitu ya, Anda lihat dulu capacity-nya gimana ya. Ini orang ini kira-kira kalau saya hutangin bisa balikin nggak gitu kan, punya kerjaan nggak, kerjaannya tetap nggak, itu capacity. Terus capital, nah, capital misalnya, wah ini seandainya nggak bisa bayar utang, kira-kira dia ada apa gitu ya, barang lain nggak yang bisa diambil misalnya kan gitu, yaitu capital. Terus kolateral itu misalnya jaminan. Ya, misalkan ada teman yang saya pinjami uang, nanti ini saya titip wes HP kayak gitu kan, HP-nya dititipin. Nah, Anda perlu lihat HP-nya ini sepadan nggak dengan nilai utang yang Anda mau berikan, mau pinjemin. Nah, ini kolateral. Terus setelah itu adalah condition. Condition ya gimana waktu itu, kalau misal semua barang-barang lagi naik, itu kan berarti misal harga lagi naik kan, berarti kondisinya sedang susah kan. Nah, kalau teman kita dalam kondisi susah, harga naik, mau pinjam utangan, wah berarti kondisi teman kita nanti juga akan mengikuti kan, susah juga gitu kan, karena apa-apa mahal. By the way ini kok kurang satu ya, 1, 2, 3, 4 ya. C1 nya mana lagi? Capacity, collateral, condition, capital. Terus satunya lagi mana? 5C. C1 nya mana? Yuk, siapa yang ngumpetin? Siapa yang ngumpetin? Oh, karakter. Oh iya, itu di depan itu karakter. Ya, karakter itu oh ya, kita juga perlu tahu ya orangnya itu jujur atau enggak gitu kan. Ya, jangan-jangan suka bohong. Ya, karakter. Terima kasih Mbak Ani. Selanjutnya kita juga ada 3R ya. Analisis 3R itu untuk mempersempit ini ya, analisis kreditnya. Yaitu R yang pertama, return. Return itu berkaitan dengan kemampuan likuiditas dan solvabilitas debitur. Terus repayment itu merujuk atau berkaitan dengan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam membayar cicilan utang. Lalu yang ketiga adalah risk bearing ability, berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menangani resiko bisnisnya. Nah, 3R ini adalah analisis lanjutan ya. Analisis lanjutan. Terus di sini kita akan belajar mengenai tahapan atau pertimbangan. Ada 5 pertimbangan atau 5 tahapan dalam kita memberikan kredit. Pertama, kita perlu
memahami sifat dan tujuan kredit yang diajukan. Ini adalah langkah awal ya, langkah awal. Nah, misalnya tujuannya itu kan bisa jadi debitur itu utang untuk membeli barang gitu kan, secara cicilan. Nah, ada juga utang yang dalam bentuk uang ya, pinjaman uang. Nah, untuk utang yang dalam bentuk uang itu hati-hati ya, karena biasanya ada penyelewengan. Misalnya mau pinjam uang untuk sewa gedung gitu ya. Nah, kadang ngomongnya untuk sewa gedung, tetapi untuk hal lain, jadi terjadi penyelewengan. Nah, pihak kreditur perlu melakukan atau memahami ya apa yang tujuan dari kredit yang diajukan. Ini dicontohkan misalnya lebih ekstrim lagi nih. Misalnya ada perusahaan itu ingin utang gitu ya, tapi bilangnya untuk menambah modal kerja, tetapi kenyataannya digunakan untuk mengadakan pesta perkawinan anaknya atau membeli barang yang sifatnya konsumtif. Nah, ini kan jadi menyeleweng ya kegiatan, jadi tidak sesuai. Terus bicara mengenai sifat, sifat dari kredit yang diajukan itu ada 3 macam. Ya, yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka menengah, yang ketiga jangka panjang. Nah, jangka panjang itu ini di sini dikatakan permanen. Jadi diharapkan pinjaman yang diperoleh kreditor itu menjadi bagian permanen dari struktur permodalan perusahaannya. Terus bisa juga sifatnya itu untuk refinancing ya. Refinancing itu jadi misalnya Anda punya hutang jangka panjang, nah tapi Anda belum punya, kemudian jatuh tempo dan Anda belum punya dana untuk menutup jatuh tempo Anda kemudian cari pinjaman di tempat lain. Nah, pinjam tempat lain Anda kemudian ditutup ya untuk menutup utang yang sudah Anda buat itu. Jadi istilahnya apa? Buka lubang, tutup lubang. Tutup lubang, buka lubang ya. Itu refinancing itu seperti itu. Nah, pokoknya intinya gitu ya. Pertama, kalau Anda perlu melakukan analisis terhadap sifat dan tujuan dari kredit yang diajukan. Terus ini ada istilah lain yaitu kredit sindikasi. Kredit sindikasi itu berarti pemberian pinjaman tapi gabungan gitu ya. Jadi yang minjam itu gabungan, bukan dari satu pihak aja tapi gabungan dari beberapa pihak. Itu namanya kredit sindikasi. Langkah yang kedua,
setelah memahami sifat dan tujuan dari kredit, yaitu mempertimbangkan jenis kredit dan jaminan yang diperlukan. Mempertimbangkan jenis kredit dan jaminan yang diperlukan. Nah, misalnya untuk jenis kredit berupa pembelian produk, jenis kredit yang diberikan biasanya adalah dalam bentuk utang usaha yang tidak memerlukan jaminan khusus. Jadi untuk yang utang-utang yang bentuknya itu pembelian produk biasanya tidak membutuhkan jaminan atau kolateral, dan ini kita namakan utang usaha, utang usaha. Nah, untuk hal ini kreditor bisa juga memberikan dalam bentuk wesel tagih atau notes receivable yang mengharuskan pembeli menandatangani kontrak utang. Nah, wesel tagih ini pengertiannya adalah surat tagihan kepada pihak lain yang disertai dengan perjanjian secara tertulis sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Nah, terus bentuk yang kedua adalah bentuk pinjaman dana. Nah, untuk bentuk pinjaman dana ini bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, open line credit, yaitu pinjaman yang memberikan kesempatan bagi debitur untuk bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dengan batas maksimal yang ditentukan. Nah, ini biasanya kayak kartu kredit itu kan ada limitnya gitu kan. Misalnya dikasih limit 11 juta ya, jadi kalau mau pakai ya paling besar 11 juta kan gitu. Itu adalah open line credit. Terus bentuk yang kedua adalah working capital loan. Nah, untuk working capital loan ini biasanya pinjaman itu digunakan untuk mendanai modal kerja perusahaan. Jadi modal kerja perusahaan itu misalnya kayak piutang usaha dan atau persediaan. Kemudian yang ketiga term loan. Nah, ini sifatnya jangka panjang dan digunakan untuk mendanai investasi jangka panjang. Nah, terus untuk kredit dalam bentuk pinjaman uang atau dana ini biasanya kreditor itu meminta jaminan. Nah, untuk minta jaminan. Nah, biasa jaminan yang diberikan itu bisa piutangnya, ya. Piutang yang dimiliki oleh debitor diminta sebagai jaminan, persediaan, terus juga aset tetapnya kayak kendaraan, tanah itu, sertifikat tanah atau sertifikat bangunan itu dipakai untuk kolateral atau jaminannya. Nah, jaminan ini dijadikan sebagai pijaan bagi para analis untuk menentukan besaran pagu pinjaman yang bakal diterima pihak debitor. Oke, jadi setelah kita melakukan pertimbangan jenis kredit dan jaminan, berikutnya adalah kita menganalisis kondisi keuangan calon debitur. Ya, jadi untuk tahap ini kita melihat bagaimana kondisi keuangan dari calon debitur. Nah, jadi kita bisa menggunakan tadi yang sudah kita pelajari, yaitu menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Ya, kita lihat kedua rasio ini untuk menganalisis kondisi keuangan calon debitur.
Nah, tadi kan kita bahas kalau likuiditas itu untuk utang jangka pendek dan solvabilitas itu untuk jangka panjang. Nah, misal kalau kita akan memberi hutang yang sifatnya itu jangka pendek, jadi Anda nggak perlu melakukan analisis solvabilitasnya ya. Jadi lakukan saja likuiditasnya. Nah, itu sudah cukup. Nah, jadi itu ya untuk menganalisis kondisi keuangan kita pakai rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Terus tahap yang keempat, kita membuat peramalan atau forecasting terhadap prospek pembayaran. Nah, tahap ini penting ya untuk mengambil keputusan pemberian kredit terutama dalam jangka panjang. Ya, jadi kalau untuk pinjaman jangka panjang itu sangat penting dilakukan tahap ini, forecasting, peramalan. Terus yang kelima adalah membuat perjanjian kredit. Ini adalah langkah terakhir. Nah, untuk tahap ini itu tergantung dari 4 tahap sebelumnya. Biasanya untuk kredit dalam bentuk pembelian barangnya. Jadi ini utang dagang atau utang usaha. Itu biasanya tidak ada perjanjian tertulis. Nah, biasanya untuk yang sifatnya utang dagang ini hanya dituliskan termin transaksi. Dari mulai jangka waktu pemberian diskon dan jangka waktu pelunasan utang usaha. Terus di dalam perjanjian kredit itu ya, itu perlu dicantumkan beberapa hal. Misalnya jenis kreditnya apa, kapan pembayarannya ya, jadwal pembayarannya, besarnya kredit berapa, dan loan covenant. Loan covenant itu semacam perjanjian ya, perjanjian utangnya seperti apa. Nah, biasa untuk di loan covenant itu untuk debitor yang dianggap memiliki resiko tinggi itu akan dibebankan bunga yang lebih tinggi dalam perjanjian kredit. Nah, sebaliknya jika debitor itu dianggap tidak beresiko tinggi, akan bisa diberikan jangka waktu kredit yang relatif lebih panjang. Jadi kalau yang resikonya tinggi, bunganya tinggi. Nah, kalau yang debitornya itu resikonya tidak beresiko tinggi, bisa diberi jangka waktu yang lebih panjang. Nah, karena kalau semakin panjang sebetulnya menguntungkan bagi pihak kreditur. Karena apa? Karena bunganya semakin banyak. Karena jangka waktu akan meningkatkan bunganya. Tapi dengan catatan bahwa calon debitornya itu mempunyai resiko yang rendah loh ya. Jadi kalau resikonya tinggi Anda mau kasih jangka panjang, waduh tambah susah ya. Terus kita masuk ke bagian terakhir. Kita akan membahas analisis Altman-Z-Score. Nah, analisis ini adalah analisis tambahan ya, untuk dalam mempertimbangkan pemberian kredit. Nah, untuk metode ini atau analisis ini biasanya kita sebut juga analisis diskriminan. Nah, ini sudah ada rumusnya sih. Ya, sudah ada rumusnya. Nah, rumusnya ini sudah mengalami perbaharuan ya, renewal.
Pertama, rumus ini itu muncul tahun 1968. Ya, pembuatnya adalah Pak Altman. Pak Altman ini penemunya. Makanya rumusnya disebut Altman Z-score. Mungkin namanya Altman Johnny gitu ya. Masuk. Jadi, makanya disebut Altman Z-score. Nah, pada tahun 1965 itu 1968 itu ditemukan rumus sebuah model. Ya, modelnya adalah Z sama dengan 0, Anda bisa buka di 8.39. 8.39. Nah, itu di kotak yang atas itu ya. Z sama dengan 0,012 X1 ditambah 0,014 X2 ditambah 0,033 X3 ditambah 0,006 X4 ditambah 0,999 X5, di mana X1 adalah working capital per total asset, X2 adalah retained earning plus total asset, X3 adalah EBIT per total aktiva, X4 adalah modal sendiri per nilai buku total kewajiban, X5 adalah penjualan per total aktiva. Jadi nanti Anda tinggal itu kan, mencari X1-nya, X2-nya, X3-nya Anda cari ya, rumusnya menggunakan yang tadi itu. Jadi kalau X1 itu modal kerja per total aktiva Anda cari, nah terus Anda kalikan dengan 0,012. Berikutnya juga sama, X2 Anda cari rumusnya laba ditahan per total aktiva dikalikan 0,014, nanti ketemunya berapa, Anda masukkan situ sampai dengan X5 ya, nanti Anda jumlahkan semua. Nah, kalau nilainya itu adalah di atas 2,99, ini baik ya, jadi prediksinya tidak akan mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut. Jadi kalau jumlahnya di atas 2,99, perusahaan ini termasuk kategori yang aman ya, bebas dari kebangkrutan. Nah, sedangkan kalau lebih kecil dari 1,81, ini tidak baik ya, perusahaan diprediksi akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan untuk perusahaan yang nilainya di antara 181 sampai 299, nah ini dikategorikan sebagai gray area ya, area abu-abu. Jadi bisa ya, bisa enggak ya kan? Bisa bangkrut, bisa enggak bangkrut. Nah, terus tahun 2000 ini rumusnya berubah ya, modelnya berubah, koefisiennya yang berubah. Jadi kalau untuk X1, X2, X3 dan X5 sampai X5 nya sama ya. Nah, tapi untuk koefisiennya berubah. Kalau X1 jadi 0,717, untuk X2 0,847, X3 3,107, X4 0,420, X5 0,998. Caranya sama. Jadi Anda cari X1-nya dulu, nanti dikalikan 0,717. Cari X2-nya dulu, terus dikalikan 0,847. Terus setelah itu semua sampai X5 Anda jumlahkan. Nah, ini untuk yang tahun 2000 ini, kalau nilainya 2,90 ke atas, nah ini yang aman ya, kondisi aman. Kalau 2,90 ke atas. Nah, kalau di bawah 1,20 ini tidak aman. Di antara itu dikategorikan sebagai area abu-abu. Nah, ini model ini dianggap itu cukup reliable ya, cukup bisa digunakan untuk memprediksi perusahaan yang bangkrut dan perusahaan yang tidak bertahan. Katanya ini sudah ada 63 kasus dari 66 kasus yang ada.
Jadi terus ini metode ini bukan satu-satunya ya. Jadi hal yang baik adalah Anda juga melakukan analisis likuiditas dan analisis solvabilitasnya ya, untuk melihat kemampuan perusahaan terkait dengan peminjaman. Itu selesai. Ini saya ulangin ya. Untuk pertemuan besok Jumat, itu pertemuan terakhir, kita akan bahas modul 9. Terus nanti bahas juga kemarin Mbak Ani request yang bahasa Inggris itu ya. Yang bahasa Inggris itu di Indonesia kan. Ya nanti kita lihat ya rumus-rumusnya bahasa Inggris. Yang memang ada bahasa Indonesianya kita akan terjemahkan. Terus kita akan bahas juga yang ini tadi kan saya kasih tugas tambahan ya, untuk menghitung rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Kita akan bahas itu. Terus juga Mbak Eli tanya itu ya, ada beberapa pertanyaan hitungan kalau nggak salah itu ya. Nanti kita juga akan bahas ya untuk soal Mbak Eli, dan mungkin nanti kalau ada hitungan lain, kalau waktunya cukup kita akan hitungan lain kita bahas juga. Oke. Sebetulnya untuk modul 9 itu kita sudah sempat bahas di mata kuliah Akmen ya. Tapi untuk yang Akmen itu tidak membahas terperinci untuk hitungannya, jadi cuman secara general aja. Nah itu ada di modul 6 kalau nggak salah itu. Ya di modul 6 itu kita membahas tentang evaluasi kinerja, ya, evaluasi kinerja perusahaan. Nah untuk melakukan evaluasi kinerja itu kan bisa pakai cara tradisional, pakai cara yang mutakhir. Nah yang tradisional itu salah satunya EVA atau Economic Value Added. Nah, kemudian cara yang terbaru adalah menggunakan balance scorecard. Oke, itu yang akan kita bahas besok ya, hari Jumat. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Mbak Eli ada pertanyaan? Mbak Yanti, Mbak Yani, sama lagi yang mana? Mbak Sundari, Mbak Nuryani, Mbak Yani. Pak, kalau current asset ratio sebesar 250%, kenapa Mbak? Jadi kalau 250% itu 2,5 kali ya? Kenapa? Bagus dong kalau itu ya 2,5 kali. Jadi kan itu menunjukkan bahwa current asset itu lebih gede dari current liabilities. Maksudnya kalau 2,5 kali itu kan berarti current asset itu jumlahnya 2,5 kali besarnya dibandingkan dengan current liabilities-nya. Ya sehingga semisal current liabilities-nya itu jatuh tempo semua,